Lumayan. Oh ya udah, berarti tidak ada yang namanya layoff atau pengurangan gaji, tidak ada di lo. Alhamdulillah enggak. Wah alhamdulillah. Ya Allah, bos gue denger gak ini ya? Kayak bener-bener lari tuh jadi pelarian gue. Lari jadi pelarian lo. Wow, oke. Karena pelarian dari mantan-mantan gue yang lama itu gitu. Jadi gue nggak bisa. Jadi dia kelekap gitu airnya di dalam, tapi dari luar suhu udah dingin. Jadi atas dalam luar basah. Basah tuh maksudnya basah karena keringat dan basah dari. Kalau gue sih tipes ya itu katanya. Dia sama jas hujan plastik sebentar gitu. ya, gue nggak paham. Lo maksudnya lari itu pengen sambil ini ngasih tahu ini produk lokal Bukan, atau bukan? UMKM mana gitu. Prepare. Notice, ngobrol tipis-tipis. Hey, masih di Notice, masih bareng sama Krisna dan masih bareng sama Izul dan juga Afan di sini, gitu kan. Dua pelari yang menurut gue ya cukup gila lah ya, maksud gue ngapain orang lo enak duduk sambil makan cilok, lo mereka lari-lari gitu kan, gue nggak ngerti deh. Oke, Zul, tadi sempat bilang 70 kilo. Ya. Itu terjauh lo atau masih ada sebetulnya achievement lo lagi? Masih ada. Jadi kalau di BTS itu kita selalu naik kelas. Tiap tahun. 17 itu ikut 30 kilo. Lanjut tahun berikutnya 70 kilo. Berikutnya 102. Itu lo lari terus apa pakai Kalau Gojek? naik kuda di Bromo. Oke, wow. Itu kan gitu kan dia. Iya, naik turun. Iya, elevationnya kan lumayan kan? Parah. Wih, itu lo sampai finish berapa jam? Ingat Kalau nggak lo? yang di 102 gua nggak finish. Nggak finish tuh means gimana? Lo Gua udah nyerah? ngedrop udah habis lah. Badannya, fisiknya. Itu di kilometer 82. 82. Apa yang lo lakukan? Maksudnya ya udah pulang deh gue gitu atau gimana? Iya, mikirin pulang udah. Tapi ditolongin sama Afan kan. Afan jalan terus? Ya sebenarnya nanti ada ceritanya. Oh iya, oke. Kalau udah masuk sesi gue. Dia dulu. Terus. Habisin dulu dia. Narik terus. Pokoknya di 82. Pos di 82 83 itu kurang lebih mau subuh. Oke. Jam 3 lah. Jam 3 Mau subuh. Lu lari dari mulai jam berapa, cuy? Jumat. Hari Jumat. Oh, ini night run ceritanya ya? Enggak, itu kita lari 3 hari. 3 hari. Nggak ada berhentinya? Ya, kalau ada ya berhentinya Ada harus WS itu Kan dipikirin. iya, kan yang gue tahu kan dia pasti ada istirahat kan, terus lanjut Tapi nggak lagi. lama. Iya. Karena kita ada namanya cut off Ada time. cewek. Gitu. Cut off time itu kita harus tempuh. Misalnya cut off Itu time. cut off time kan pasti lo ada refreshment kan? Yap, Iya kan, refreshment ya, kan. kita harus hitung sendiri waktunya harus ketemu di pos ini harus berapa Oh iya, berapa iya, gitu. iya, kayak time trial ya. Iya. Terus. Ya nyampe WS terakhir itu jam 3 jam 4. Heeh. Di situ banyak orang sih. Pas gue masuk situ, oh banyak banget nih. Gue mau istirahat di mana kan? Kondisi habis hujan, badan basah semua Wih, gila dari atas sampai bawah. Di dalam pos itu ada tenda juga. Gue lihat juga penuh. Itu mungkin masuk angin juga. Gue Iya. keluar tenda langsung nembak. Oke. Yang keluar angin air semua. Heeh. Baru masuk WS lagi, nembak lagi di luar. Oh ya udah akhirnya. Hampir 3 kali nembak. Ya udahlah. Badannya Udah agak maafan. anget sampai anget Udah, lu gitu. lanjutin aja. Gue di sini. Dan itu lu tepar bener, sakit akhirnya. Lumayan. Oke. Masih lumayan loh dia. Edan loh orang-orang ini. Dan di situ Ngapain nggak coba? ada hold it okay atau apa buat Iya. ngubungin ke sana, nggak ada sinyal. Oh, oke. Jadi dari situ agak pinggiran hutan gitu. Jadi Tahun berapa itu? Ingat nggak? 2019. Oh, baru ya. Kalau Baru ya. 100 kita 100 bareng-bareng 2019. Tapi udah sampai situ aja. Nanti gua mau cabut nih ke Ava nih. Itu ada lagi kira-kira kalau dari ada Soalnya sih. itu apa tuh? Itu ambulan nggak mau nolongin. Anjay. Maksudnya nolongin nggak mau nganterin ke start. Karena yang WS itu jalurnya jeep. Jalur jeep buat naik. Nah. Penanjakan. Iya sih, iya, penanjakan. penanjakan, iya. Nah, Itu padat banget jeep, jadi ambulan nggak berani nganterin. Itu jarak dari WS yang gua nyerah nyampe ke finish itu jauh banget. Itu masih jauh banget. Ada 20 kiloan. Ojek sama panitia. Gua naik motor jauh banget. Pantesan dia Ada nggak mau. 20 kiloan. Udah sih ya nggak diterusin gitu ya. Iya. Itu yang paling yang berkesan di dalam Iya. oke 2019 ya. Masih fresh banget lah di memori lo ya. Bisa dibilang itu gue benci sama lari habis dari situ. Ah serius lo? Iya. Gue habis dari BTS 102. Ya udahlah lari ntar dulu lah, males. Oke. Tapi nggak lama. Oke. Itu tadi Izul. Nah, Van, gimana Van? Sama nggak sih ceritanya kurang lebih Van? Kalau yang buat BTS hampir sama, cuma beda ceritanya. Jadi kayak ibarat kata dia berkorban lah buat gue gitu. Oke. Jadi sebenarnya gue sama Angel tuh punya kelemahan yang apa ya?
kelemahan yang Kalian beda. kayaknya seperti saling melengkapi ya. Betul banget. Iya. Jadi gini, kalau Ijul itu kelemahannya sama panas. Dia kalau Oke, udara oke. mataharinya tinggi banget sering kram dia. Oh. Jadi siangnya itu dia udah kram-kram mulu. Gue bilang kayak gue nyerah aja deh. Iya, Itu iya. kilometer 40. 30-an. 30-an ya, hampir 40 lah. Itu juga water stationnya tuh kurang banget sih. Maksudnya kurang support lah buat kita pelari-pelari, terlalu jauh dan makanannya sedikit gitu. Pisang-pisang emang ada di? Pisang Ada, ada beberapa, nggak semuanya. Oh, biasanya water station kan selalu Dan nyiapin. nggak ada makanan berat gitu. Kita lari dari jam 12 sampai jam 9. Fitbar, hey jangan lupa pasang di sini Fitbar. Fitbar kita bawa sendiri. Oh, bawa. Fitbar, Oke, Soyjoy kita Udah bawa masuk. sendiri. Oke, iya. Soyjoy juga. Pak. Oke, terus. Iya, kita pakai benar-benar self support lah. Ada ketemu lagi ketemu di, jadi kita harus muterin B29 sampai 2 kali. Kalau mau lu ke Bromo itu namanya tanjakan Iya, B29. gue tahu. Gue Itu pernah udah tahu, cuman gue nggak lagi- pernah kesana. Gue Lagi tahu. viral tuh. Nah, itu Ah. bisa naikin motor juga kalau sekarang. Itu cakep banget. Dan tuh, lu Vi. waktu itu lari ya? jalan Jalan, cepet jalan. Pak. Sama lari juga. Ada larinya paling downhill aja pas turun Iya, gitu iya, kita iya. mau lari harus ngejar waktu karena kan Oke. udah di siang emang dia agak lemah banget sih, ya nggak banget sih. Oke, Cuma oke. kalau biasanya kram Oke. sakit. Kalau lu sendiri di mana kelemahan lu? Hujan Mbak, hujan dingin udah. Selesai lo ya? Balikan yang beri deh pokoknya. Selesai lo ya begitu Selesai jadi- banget, parah. Oke. Itu gue sempet halu gitu sambil jalan. Itu udah habis maghrib, sholat maghrib di Bromo. Itu udah di Bromo, lewat Bromo ke arah mau naik ke belakang Batok, pinggir Batok tuh udah hujan lumayan. Badai, Dan badai. gue pakai jas hujan yang ya gue bilang sih harganya lumayan mahal sih ya. Buat lari itu harganya sekitar 2 jutaan. Tapi ternyata gue salah memperhitungkan gitu. Oke. Ternyata namanya jaket windbreaker gitu, tapi Ya, dia oke, udah windbreaker. waterproof. Ha-ha. Nah, jadi salahnya dia adalah basahnya jadi basah luar dalam. Beda sama jas hujan. Karena longgar. Enggak, Atau, bukan. Jadi dia karena di dalam panas nih, keluar Oh, keringet iya sih, kan. iya. Jadi dia kelekap gitu airnya di dalam, tapi dari luar suhu udah dingin. Jadi atas dalam luar basah. basah tuh maksudnya basah karena keringat lo. Keringat dan basah dari. Kalau gue sih tipes ya itu jatuhnya. Iya. Gue gue ngomong sini, ya Allah hujannya berhenti. Dia denger gue ini ya gitu. Karena gue pakai jas Sampai hujan. gitu ya, sampai halu ya. Ya karena emang udah resikonya kita Dan di ikut. dan di kilometer berapa tuh? Ingat gak? 60-an sih kayaknya. Ih, sadis. 60, 70. 60-an. Enggak, belum 70. 70 pas naik. 60. Itu udah mulai itu gue bawa jas hujan, tapi ternyata jas hujan gue itu recycle banget. Jadi bahannya tuh dari tebu gitu. Dari tebu. Singkong ya? Kulit singkong. Jadi dia ternyata ada masa expirednya. Beda dan sama lo jas ini- hujan plastik sebentar ya, gitu. ini gue nggak paham. Lo maksudnya lari itu pengen sambil ini ngasih tahu ini produk lokal Bukan, atau jadi- UMKM mana gitu? Prepare gitu, kurang prepare sih jatuhnya. Oke, Jadi oke. gue nggak beli jas hujan Iya, plastik. iya. Kalau jas hujan plastik itu dari luar masih aman. Jadi Oke. daya Oke. suhu badan kejaga sih emang. Akhirnya dia yang ngorbanin tuh jas hujannya buat gua Wih karena gila, Romeo and Juliet banget Parah, ya, versi parah, laki parah ya. banget. Oke, akhirnya terus. ya udah kita tetap jalan, dia ngorbanin jas hujan, tapi jaket gue jadi kayak buat dia gitu, tapi ya percuma, udah jadi kayak udah Iya, basah iya. gitu kan. Oke, Ya, dan lu hujan-hujanan itu. Iya. jadi hujan-hujanan. Gila ya. Kalau Jadi, lagi hujan sama dingin gitu gue nggak berasa. Cuman lama-lama Oke. jebol. Oke. Dan dia oke, gue oke. suruh tiap makan dia udah malas gitu, maunya gerak terus karena biar badannya panas kan. panas. Dan gue paksain makan kan, roti gandum atau apapun itu yang ada di tas gue makanin Tapi aja. kan membuktikan bahwa ternyata setiap manusia punya ini Limitnya sendiri ya, masing-masing, limitnya betul. masing-masing ya. Tapi oke, tadi balik lagi achievement gila lah, nggak tahu tergila, Lari terngaco. 140 kilo sih. Lari 140 kilo tanpa istirahat. Dia istirahat. Ada tidurnya. cut-off-nya tetap. Oh, ada tidurnya. Nah, jadi itu charity run Nusantaran yang tadi mungkin kita mau bahas juga sebenarnya. Nah, cakep. Ya, jadi itu ada donasinya, ada larinya juga. Nah, kebetulan Ijul waktu itu tahun 2019 dia support doang. Karena dia mau merit, jadinya dia support lah, fokus sama ininya, dia bantuin gue naik sepeda tapi ngiringin doang. Ngiringin doang, oke. Tapi gue lari sih dari Gunung Kidul, kalau lu tahu wali kota Gunung Kidul. Itu Nggak tahu sampai tapi gue tahu Gunung Kidulnya terus. Gunung Kidul sampai ke Ponorogo. Wali kota Ponorogo. Etienne, lari nih. Ya Buset lari dah. banyak larinya sih. Kalau nggak banyak larinya pasti nggak finish. Gila, 140 kilo. 140 sekian lah. Kalau di ini, tapi kalau dari finishernya 133. Tapi kalau dari jam yang gue Iya. pakai sih GPS-nya itu aktualnya ketemunya 140 sekian.
Ceritain sedikit dong Nusantara nih ngapain? Nusantara itu charity di bidang pendidikan sebenarnya. Mulai dari Jakarta ke Bogor, Bogor Bandung, Bandung Cirebon, Cirebon Purwakarta terus Purwakarta, Dieng, Iya, Purwakarta Dieng. Dieng, terus Dieng, Dieng di Wonosobo langsung, tapi Diengnya turun jadi agak ke Wonosobo, Iya. Wonosobo Gunung Kidul lanjut ke Purwakarta apa namanya kemarin sorry Kebanya Rizky itu. Ponorogo Ponorogo itu Ponorogo. terakhir. Ini charity-nya udah mulai kapan nih? Dari Atau sudah berapa berakhir ya? 2000 berapa ya? 2010 mungkin ya? Oh, oke. Hampir sekarang udah ada 8 chapter. Oh, keren ya. Keren, Chapter keren. yang terakhir kemarin charity run jadinya. Yang gue bilang tadi charity run tapi Nah, itu akhirnya di charity virtual sih, sorry. Oh, oke. Dan itu akhirnya hasil donasinya diserahkan ke Tiap tahun berbeda-beda. Targetnya beda-beda. saat Jadi ini yang tahun ini belum ya? tahun ini jadi enggak tahun Lalu. 2001 belum, 2020 udah. ke? Itu pendidikan untuk Jawa Timur. Jadi di sana tuh hampir anak-anak kecil sana tidak memiliki media untuk belajar online. Oh, isunya soal itu ya, daring yang susah. Jadi kita punya target 2,5 miliar, 2,5 miliar, tapi gimana caranya biar anak-anak tuh dapat distribusi handphone dan alat komunikasi lainnya, Oh, pokoknya penunjang gitu lah. How generous they are. Oke. Siapa ini Kreatornya. penggagasnya, kreatornya? Ada namanya Christopher sama satu lagi Mas Jurian. Ada itu Oke. foundernya. Oke. Nanti bisa follow Nusantaranya ada di situ. Ada di situ ya. Oke. Sekarang kalau ngomongin soal ya udahlah kalian udah pasti katam lah ya di dunia lari gitu ya. Nah, kan bener kan lepas jangan-jangan nggak ke ini lagi sebentar. Coba dicek dulu. Sebentar gue cek. Ada masuk. Cek. Nah, tadi nggak masuk. Baru, berarti nggak masuk nih suara dia dari tadi jangan-jangan. Iya nggak sih? Coba dicek sama Rade ya nanti ya. Ini baru ada di suaranya. Baru nih. Tuh kan. Mudah-mudahan. Coba mungkin bisa dicek dulu keluar. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Nanti mungkin gainnya digedein dikit ya. Oke. Anyway, berarti gini, kalian pasti udah katam banget di dunia perlarian gitu kan. Cuman gimana sih menurut lo untuk saat ini kan, apalagi during pandemic ini kan pasti ya kita tahu lah ya, orang udah pada susah semua gitu. Apa yang perlu kita lakukan adalah menjaga imun kita dengan cara lebih sehat. Betul. Lari, sepeda jadi tren. Gue tahu, termasuk gue udah ogah-ogahan gitu kan. Olahraga lari ini sendiri survive nggak sih sebetulnya? Makin banyak kah? Atau ya sudahlah gitu aja gitu? Atau bagaimana? Atau bahkan kalian punya komunitas? Ceritain deh. Gua Iya lo, kalian. Lo Kalau Sob. Kalau gue sendiri buat lari ini tetap survive sih menurut gue. Karena gue masih ngelakuin lari lebih, bahkan miles gue lebih banyak ketika sebelum pandemi malah. Oke. Sorry, pandemi ini membuat miles gue lebih banyak. Lebih banyak. Gitu. Nyicilnya lebih banyak. Mungkin kalau sebelum pandemi ini gue setahun itu cuma bisa 1.500 kilo mungkin milesnya ya, 1.500 kilo. Itu dengan event-event yang ada. Iya. Ini tanpa event gue bisa sampai 2.000 kilo. Wow, berarti lo masih konsisten ya? Konsisten sih. Tiap minggu gue bisa ngumpulin 50 kilo sampai 70 kilo. Karena Dalam ada satu minggu? ada kadang base-nya sampai 100 kilo pun ada satu minggu. Berarti lo tidak pernah tidak mengumpulkan miles lo di dalam Iya. satu minggu? Sehari bisa minimal 15, 10 kilo lah minimal. Dan lo sendiri aja lari? Sendiri. Karena gue emang dari awalnya lebih senang sendiri. Karena kan yang tadi kita bahas, tiap orang tuh punya pace masing-masing, punya target betul. masing-masing kan. Betul. Kalau gue lebih kayak nyaman aja dia lari sendiri gitu. Gue mulai latihan oke. heart rate gitu-gitu. Oke. Kalau lo, Zul? Kalau gua kebalikannya Avan. Oke. Makin sedikit larinya. Karena lo pasti sering ini ya, jajan online ya, jadi di rumah. Gua lebih ke main ke latihan di rumah kayak strength. Oke. Main kardio di rumah. Oke. Dibandingin ke lari. Oke. Lebih banyak main push up-nya sih di rumah. Oh, oke. Nah, ini ada yang menarik lagi nih, Rumis. Kalau nanti akhirnya kalian follow mereka yang ada di terakhir nanti gitu kan, mereka ini ternyata punya kelebihan masing-masing. Kayak misalnya, oke, Izul dulu deh. Izul, gue lihat nih lo kayaknya punya basic apa ya, body workout ya. Iya. Nah, itu untuk lo juga sendiri apa konsumsi untuk orang umum juga yang bisa mungkin mau latihan sama lo atau gimana? Awalnya sih sendiri. Oke, Iya. karena yang lu bilang tadi ya, lu punya histori suka nge-gym sebetulnya. Iya, dulu nge-gym, pengen ngebentuk badan. Dulu gua kurus banget. Oke. Berat gua bisa 40, 45. Itu Sekarang? stabil segitu. Sekarang Sekarang 63. 63 yang 40-nya dosa pasti ya. Oke, terus? Dulu lihat nge-gym pengen ngebentuk badan yang bagus. Oke.
tapi malah kayak bulet badan. Terlalu bulky ya. mungkin. Iya. Oke, terus Akhirnya juga ngabisin duit, nggak ada pemasukan, ya udah kita cari-cari sama temen, dapat komunitas freeletik dulu. Oh, oke. Sebelum gabung ke freeletik ya kita nyoba-nyobain, gue bilang Freeletik dari yang itu nggak sih Taman Gandaria itu nggak sih dulu? iya Gancit, Oh, iya, bukan di Gancit, di Kerinci dulu, Kerinci, Taman Kerinci, Kerinci. Kerinci, Iya. ya. Sebelum main ke Gue sih Kerinci, gue selesai tuh. Selesai gue cuma ikut sekali doang. Anjay, selesai gue. Pernah nyicipin berarti. Aduh. icip di mana dulu? Ya itu yang di pokoknya Di taman. gue tahu ada Andin deh di situ. Iya. Oh iya. Gara-gara Andin lah waktu Nah, itu. Pokoknya itu gue salah ikut. satu ininya. Selesai gue Salah beneran. satu foundernya kan jalannya. Oke. Jadi sebelum main ke freeletik Jakarta, gue bikin tadi yang gue bilang di UI. Freeletik Depok. Yang gue main tiang-tiang Oke, sendiri nggak oke, jelas ya kan oke. sama berdua temen. Akhirnya ketemu teman SMA gue. Lah gue jadi cerita nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Namanya Dimas. Oke. Dulu satu SMA sama gue. Badannya juga sama kayak gue kurang lebih, cungkring. Terus dia lulus SMA, kuliah di Bandung. Balik ke sini badannya jadi. Hmm. Dulu zamannya BBM-an kan, tukeran BB. Ngelihat foto profilnya dia, jadi badannya. Gue tanya, lu main apa? Freeletik. Cakep. gua Nah, bilang. sekarang ini masih lo geluti berarti Freeletik saat ini. Masih. Masih. Tapi Ini cuma nggak pakai nama Freeletik sekarang. oke, adalah apa tuh? Panjang juga sih itu ceritanya. Oh, panjang juga Sekarang ya? sih basicnya lebih ke namanya Indosat Hunter Depok. Pemburu Sorry, apa? keringat. Indo Sweat Hunter. Oh, Indo Sweat Hunter Depok. Iya. Nah, cara gabungnya gimana nih kalau misalnya pengen gabung? Halo, ya promosi sedikit ya. Oh, nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa, boleh banget. Untuk teman-teman yang mau latihan Ini- bodyweight training, Oh, body weight training ya. Iya. Oke. khususnya sekitaran Depok dan sekitarnya bisa latihan bareng kita di Margo City Depok. Oke. Setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Gratis. Kita juga punya Gratis? cabang. Gratis. Serius? Free. Sadis. Terus gimana ya? Kas lu gimana? Cabangnya juga kita udah ada lumayan banyak kok. Lo juga ikut? Ya, Ikut. gue kan barengan dia juga. Oh, alah. Awal ngebentuk gue ngajak dia juga. Jadi pas gue ketemu Dimas, Kalian tuh nempel banget ya kayaknya Parah, berdua ya. parah. Gue pengen nyebut ini tapi jadi sensor tadi ya. Berasa kayak berdua-dua kemana-mana. iya betul. Iya. Sebelum sama-sama nikah sih berdua mulu, Pak. Iya. Kemana-mana Jangan berdua. sampai lo nikah berdua mulu. Bini lu pada harus nanya nih Repot, ngapain berdua mulu. Oke. Berarti lo ada di situ juga. Itu berarti ya yang itu sekarang salah satu yang lo gelutin juga di Yap. setiap hari Minggu ya. Tapi pandemik off dulu. Atau tetap? Tapi Awal-awal prokes atau protokol kita kesehatan. online. Oke. Zoom. Makin kesini kan agak lo ada peraturan yang diperbolehkan kan, ngumpul nggak full. Kita udah latihan tatap muka, cuman dibatasin. Yang biasanya kita latihan bisa 60-80, sekarang ya 30. Oke. Dan dengan jarak Mudah-mudahan yang segera berakhir ya. 2 meteran. Ya oke. Nah terakhir nih sebelum kita menutup nih gitu kan, ada yang menarik juga di Instagramnya seorang Afan, dia di situ nulis apa celana apa? Founder lagi? celana running CRI. Founder celana running Running CRI. Cerita sedikit deh. Jadi gini. Dulu tuh Asik siapa? gue dulu berdua saya sahabat hijrah. Berdua sahabat- lah. Parah, Pak. Anjir, oke. Berdua mulu. Sahabat hijrah, sahabat lari. Pokoknya ya, jadi kayak hijrah bareng gitu-gitulah. Saling ngingetin gitu-gitu kan. Terus sambil jalan gue udah jenggotan begini, udah kayak gimana ibadahnya ya nggak inilah. Maksudnya lumayan rajin gitu-gitu. Cuma kadang-kadang ada yang orang Sombong Anda ya. negor-negor gitu. Gue masih pakai celana running lo udah tahu sendiri. Gemes ya. Si paha bisa kelihatan semua kan. Mamerin paha gitu-gitu. Banyak ditegur orang, lu udah ini segala macam udah hijrah Oke. Akhirnya Terus lu makin pendek lagi. pakai yang segini, Pak. terus akhirnya. Terus akhirnya gue putusin, gue cari deh alternatif celana yang itu agak susah karena emang belum banyak yang support kan. Dulu ada salah satu produsen yang itu akhirnya gue lihat harganya mahal banget. Apa tuh? Kayaknya gue Sob? pernah tahu deh. Adalah brand itu. Apa itu? Pokoknya itulah. Oh itu. Gue kayaknya tahu deh. Ada tuh mahal banget. Terus gue bilang kenapa nggak coba gue Kalau nggak create salah sendiri? Nore bukan ya? Bukan, Bukan satu- Nore baru. Iya, Gue iya. udah bikin ini dari 2017. Oh, oke, terus. 2017 gue pikir gue bikin 1, 2, gue cuma bikin 2 piece kebetulan. Terus ternyata pas gue posting banyak banget yang tertarik gitu. Dan akhirnya mulai dari dari lusinan. Lu nggak ngejahitin di Fauzi tapi kan di Nggak. garis kan nggak kan? Kirain. Terus konveksi nggak tau kayak duluan gue kayak bareng ya. Oh, bareng ya. Bareng Oke, terus. 2017 lah. Udah terus gue mulai
mulai gue bikin udah mulai banyak sih produksinya, ya paling enggak ya lumayan lah, udah kejual sekitar 1.400 kuantitinya. Nice, Insya Allah. nice. Alhamdulillah. Makanya ya lumayan sih buat nutupin apa anak gue butuh apa, gue bisa beli dari situ. Alhamdulillah lah kalau gitu. Berkah ya. Ya, gue sih sebetulnya pengen hijrah tapi pengen kurus dulu gue ya. Ayo main ke Depok lah. Anjay, nanti ya. Boleh. Bareng-bareng Hijrah gitu. tuh pindah tempat maksudnya. Ya udah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Ini sih inspiratif banget sih kalau menurut gue ceritanya mereka ini ya, dari persahabatan mereka sampai ke hobi yang menurut gue saling suportif gitu. Bahkan untuk beberapa teman-teman yang mungkin muslim ternyata ada pilihan loh pakaiannya gitu kan, bisa ke celana running syar'i gitu kan di dia. Nah, oke langsung kasih tauin deh ke situ Instagram lo pribadi apa, terus abis gitu Instagramnya untuk ini apa gitu. Kalau Instagram gue pribadi @majaafan, udah itu doang. Itu di situ ada history gue banyak yang kalau mau kepoin gue ya gitu. Terus di situ juga nanti ada salah satu founder dari celana running syar'i juga, di situ ada Instagramnya. Tapi kalau gue sih lebih banyak main ke online sih. Jadi di Tokopedia sama Bukalapak gue main di situ. Jadi best seller gue dari dua apa namanya itu? Apa tuh? Dua penjualan online itulah. Oke. Nah, itu dari situ. Tapi dari offline pun gue kadang alhamdulillah masih banyak yang jalan sih. Oke, Jadi kalau mau cakep. ya bisa pantengin, langsung follow Instagram gue @majaafan atau langsung ke celana running syar'i @celana running syar'i itu. Cakep. Lo promosiin dong kalau lo apa nih? Halo, untuk IG gua @zulfiakbar. Dan di situ ada link yang tadi kita bahas tentang Nusantaran. Ya, itu juga boleh. Jadi kalau pengen tahu kepoin aja ke situ. Ya, kepoin. Dan donasi masih dibuka sampai sekarang. Masih Kalau yang jalan. mau, iya masih buka. Kalau mau donasi tinggal klik link di bio gua, kalau enggak di bio Avan. Oke. Ada dua-duanya. Oke, cakep kalau gitu. Oke, sukses buat apapun yang sedang lo lakukan untuk Avan dan Ijul, semoga berkah gitu kan. Amin. Dan buat teman-teman yang di luar sana, mungkin kamu lagi bingung gitu kan, pengen ngulik olahraga apa dan ternyata mungkin secara medianya nggak ada, mungkin running bisa menjadi salah satu pilihan olahraga yang bisa kamu gunakan saat ini. Ya udah kalau gitu, Avan thank you, Ijul thank you, gotta go, love you all, peace and see ya. Notice, ngobrol tipis-tipis.